إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, ahibati fillah, jamaah kaum muslimin dan muslimat, para talabatul ilm, para penuntut ilmu yang semoga senantiasa berada dalam bimbingan dan lindungan Allah Azza wa Jalla, Allahumma amin. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita berkumpul untuk mempelajari ilmu agama Islam, terkhusus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan suci Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dirindukan oleh setiap muslim. Bulan yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin. Bagaimana tidak? Karena ternyata di dalam bulan Ramadan banyak sekali kebaikan dan keutamaan. Mulai dari keberkahan-keberkahan, kemudian rahmat Allah, kemudian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana ada amalan-amalan yang luar biasa seperti puasa, kemudian salat tarawih ya, dan segala amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya akan dilimpahkan berlipat-lipat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya kita sebagai muslim harus betul-betul mempersiapkan diri, betul-betul matang mempersiapkan segala sesuatunya lahir batin sebelum kita masuk di bulan Ramadan Syahrun Mubarak. Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah mengatakan, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i, wa Syahrul Sya'ban Syahrul Siqa'iz Zar'i, wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasadiz Zar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam benih, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami benih tersebut, menyirami, memupuk, merawat tanaman tersebut. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasil. Artinya kita mempersiapkan segala sesuatu lahir batin yang kita butuhkan di bulan Ramadan itu, kita persiapkan sebelum Ramadan itu tiba. Bahkan kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya menukilkan riwayat bahwa as-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, mulai dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'un tabi'in, mereka terbiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sittata ashhur, selama 6 bulan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mereka terus berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Dan selama 6 bulan itu mereka berdoa kepada Allah an yuballighahum Ramadan, agar Allah mempertemukan mereka dengan Ramadan. Yang kemudian setelah Ramadan berlalu dan mereka bisa memanfaatkan dengan amal-amal saleh sebanyak mungkin, sebagus mungkin, mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya juga, agar amal-amal mereka diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai seperti itu para ulama mengajarkan kepada kita tentang berharganya dan pentingnya bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak.
Jadi salah kalau ada seorang muslim atau muslimah dia baru sibuk mempersiapkan bekal Ramadan itu 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Lebih parah lagi, ketika dia masuk malam pertama Ramadan atau masuk hari pertama Ramadan, baru dia sibuk mencari-cari bekalnya apa, persiapannya apa. Fala haula wala quwata illa billah. Sedangkan tadi para pendahulu kita yang saleh rahimahumullahu taala, mereka mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita bahwa persiapan untuk Ramadan itu harus kita lakukan berbulan-bulan sebelumnya. Paling tidak ya, paling telatnya adalah di bulan Rajab dan Sya'ban. Di bulan Rajab dan Sya'ban kita memanfaatkan waktu untuk betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya agar menyambut Ramadan dengan baik dan benar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di bulan Sya'ban ini, yang sekarang kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban ini ada ampunan yang Allah berikan untuk hamba-hambanya. Ada sebuah riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya Allah Azza wa Jalla, Inna Allaha yattali'u fil lailah min nisfi Sya'ban. Allah itu muncul di malam pertengahan bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Kemudian Allah memberikan ampunan, maghfirah kepada semua makhluknya. Illa musyrik wa musyahin. Kecuali untuk orang yang melakukan kesyirikan, musyrik ya, pelaku kesyirikan, dan musyahin, orang yang bermusuhan. Di bulan Sya'ban ini, terkhusus di pertengahannya, Allah berikan maghfirah, ampunan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, kecuali mereka pelaku kesyirikan dan orang-orang yang sedang bermusuhan, maka mereka tidak layak mendapatkan ampunan di bulan Sya'ban ini. Ini bisa dikatakan satu-satunya hadis yang sahih yang berbicara tentang nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Dan tidak ada hadis-hadis yang lain yang sahih yang menyebutkan tentang pertengahan Sya'ban, apalagi sampai dikhususkan amalan-amalan tertentu. Karena sebagian orang ada yang menyebarkan informasi yang hoax ya, yang sebetulnya itu kalau dilaporkan ke aparat bisa terjerat hukum, ya, bisa terjerat pasal. Dia menyebarkan informasi bohong, dusta, hoax, ya, disebarkan kepada kaum muslimin, ya, yang sangat banyak. Mereka menyebarkan informasi dusta tentang ajakan untuk beramal, namun ternyata tidak ada sandaran dalilnya, tidak ada bimbingannya dari Allah ataupun Rasulnya ataupun para sahabatnya radhiyallahu anhum. Seperti mengkhususkan sholat tertentu di pertengahan Sya'ban, atau puasa tertentu, atau zikir tertentu, atau bacaan tertentu, atau doa tertentu, atau apapun itu amalan yang dikhususkan. Padahal bulan Sya'ban ini 1 bulan penuh harus kita manfaatkan, harus kita maksimalkan untuk beramal soleh sebanyak mungkin, tanpa kita mengkhususkan ini dan itu. Mulai dari awal bulan Sya'ban sampai akhirnya kita manfaatkan untuk memperbanyak amal-amal saleh yang disyariatkan secara umum. Sebagaimana kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi melakukan saum atau puasa istakmala siyaman illa fi Ramadan, menyempurnakan puasa 1 bulan kecuali di Ramadan.
Nabi menyempurnakan puasa 1 bulan hanya di bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan yang Nabi paling banyak berpuasa sunat melainkan bulan Sya'ban. Jadi di sini kita didorong untuk memperbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban ini. Yang tidak terbiasa berpuasa sunat ya, dia mulai berpuasa Senin dan Kamis. Yang sudah biasa puasa Senin Kamis, dia mulai berpuasa Ayyamul Bid sebagai tambahan. Yang sudah terbiasa Senin Kamis dan Ayyamul Bid 13, 14, 15 di pertengahan bulan Hijriah, dia tambah lagi dengan puasa-puasa yang lainnya, ya seperti Saum Daud ataupun yang lainnya. Yang pasti perbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban, karena itulah yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Setelah Ramadan berpuasa 1 bulan penuh, yang paling banyak Nabi berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Kemudian amalan-amalan soleh yang lainnya seperti baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Sampai para ulama menyebutkan Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Bahkan tidak sedikit para ulama di zaman dulu, as-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, mereka menutup toko-tokonya. Yang kemudian mereka fokus dengan mushaf Al-Quran. Mereka betul-betul fokus dengan mushaf Al-Quran, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Maka sekali lagi, sikap yang benar ketika kita berada di bulan Sya'ban adalah silakan perbanyak amalan saleh yang disyariatkan secara umum, tanpa kita mengkhususkan ini dan itu. Apalagi disebar-sebarkan plus ditambahi dengan ancaman-ancaman. Kalau sudah masuk tanggal sekian bulan Sya'ban, baca surat Anu sebanyak misalkan 10 kali atau 100 kali dan sebarkan ke 10 kontak Anda. Jika tidak disebarkan sampai jam 12 malam ini, maka Anda akan mendapatkan apa? Door prize. Ya, ada ancaman-ancaman, ada hal-hal yang membuat orang ketakutan. Na'udzubillah. Nah, seharusnya yang seperti ini itu ditindak oleh aparat. Ini informasi sesat, ya. Informasi sesat yang menyesatkan umat, apalagi berkaitan dengan agama dan ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan bulan Sya'ban beberapa belas hari ke depan akan kita lewati, yang kemudian kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Di mana Ramadan itu disebut dengan bulan mubarak, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nabi menyebutnya dengan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ingat, bukan Ramadan Karim. Ramadan Karim ini kurang pas ya penggunaan istilah atau kalimatnya. Karena Karim artinya orang yang mulia, pihak yang menderma. Dan Karim adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna. Seseorang disebut Abdul Karim, hamba Allah Al-Karim, yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha memberi. Sedangkan Ramadan tidak bisa memberi apa-apa. Ramadan tidak punya apa-apa. Yang memberi itu adalah Allah, yang momennya di momen Ramadan. Tetapi Ramadan itu sendiri adalah makhluk ciptaan Allah dan tidak bisa memberi apa-apa. Tetapi Allah yang memberi. Allah yang memuliakan Ramadan. Allah juga yang memuliakan orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Maka yang pas Ramadan itu bukan disebut Ramadan Karim, tetapi Ramadan Mubarak. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih dan masyhur, berkata kepada para sahabatnya, "Ataakum Ramadan." Telah datang di tengah-tengah kalian bulan Ramadan. Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang kemudian Nabi di situ menjelaskan, "Fiha tuftahu abwabus sama wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fiha maradatus syayatin. Walillahi untaqa'u minan nar fi kulli lailatin wa nahar." Telah datang di tengah-tengah kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan.
Allah yang memberi keberkahan untuk hamba-hambanya di bulan tersebut. Di mana di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu langit. Dan dikunci, ditutup pintu-pintu neraka. Dan dibelenggu, diikat. Dan dibelenggu serta diikat dedengkot-dedengkot setan. Maradatus syayatin, yakni setan-setan gembongnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan di setiap malam dan siang di bulan Ramadan. Jadi ada hamba-hamba yang Allah merdekakan dari apa? Dari api neraka. Dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka sepanjang Ramadan, malam dan siangnya. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa bulan Ramadan itu momen tuftahu abwabul jannah dan juga tuftahu abwabur rahmah. Dibuka pintu-pintu surga dan dibuka pintu-pintu rahmat. Jadi 3 hal ya disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih. Ketika Ramadan itu dibukakan pintu-pintu langit, dibukakan pintu-pintu surga dan juga dibukakan pintu-pintu rahmat. Ini informasi yang valid yang datang dari baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin kita tidak merindu Ramadan? Sedangkan Ramadan memiliki banyak keutamaan yang luar biasa. Yang tidak terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampai ketemu Rajab dan Sya'ban lagi. Tidak ada keindahan yang begitu dahsyat seperti yang terjadi di bulan Ramadan. Maka wajib kita untuk merindu Ramadan dan juga menantikannya yang kemudian menyambut dengan sebaik-baiknya. Dan tidak ada sambutan terbaik daripada kita mempersiapkan bekal ilmu agama untuk bulan Ramadan agar ketika nanti masuk bulan Ramadan kita tidak bingung lagi. Tetapi sudah siap sedia untuk beramal saleh. Betul-betul kita kejar amal saleh baik secara kualitas ataupun kuantitasnya. Jadi begitu masuk malam pertama Ramadan, masuk satu hari di awal Ramadan, itu bukan waktunya untuk kita bertanya-tanya lagi. Bukan waktunya kita mencari-cari ustad lagi. Ustad ini gimana hukumnya, boleh enggak? Ustad kalau begini boleh enggak? Tentang puasa, tentang sholat tarawih, tentang zakatnya, tentang baca Qur'annya, sedekahnya, dan semua amal saleh. Itu persiapkan ilmunya sebelum Ramadan. Agar di bulan Ramadan kita fokus, kita khusyuk dan konsentrasi untuk mengamalkan amal-amal saleh. Termasuk masalah finansial, urusan duniawi kita. Para ulama juga menasihatkan. Paling tidak kita sudah mulai beres-beres ya urusan duniawi kita ini di bulan Sya'ban ini. Bagusnya sih di bulan Rajab sudah selesai. Jadi 10 bulan sebelum Sya'ban dan Ramadan itu bulan untuk kita mempersiapkan perbekalan duniawi kita agar kita fokus di bulan Ramadan beramal saleh. Seperti yang tadi kita sebutkan, kebiasaan para ulama kita di zaman dulu as-salafus salih kalau masuk bulan Sya'ban, 1 Sya'ban mereka menutup toko-tokonya. Lebih banyak fokus membaca Al-Quranul Karim. Artinya seharusnya kita ini mempersiapkan finansial bekal untuk Sya'ban dan Ramadan itu 10 bulan sebelumnya. Mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab. Nah, Sya'ban dan Ramadan kita sudah siap sedia, termasuk sanguknya gitu ya, termasuk finansialnya. Karena kan kalau itu tidak dipersiapkan, itu juga yang menjadi batu sandungan, ya kan? Ya pengennya mah baca Quran sehari 10 juz Ustaz. Tapi kan ada tanggungan, ada kewajiban. Pengennya mah i'tikaf ya, full 1 bulan misalkan. Tapi ya ada kewajiban harus mencari nafkah. Nah ini banyak kaum muslimin yang tidak sadar sehingga mereka lupa dengan konsep dan schedule ini. Padahal seharusnya 10 bulan sebelum Sya'ban dan Ramadan itu dimanfaatkan untuk
mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk finansial. Dan di bulan Sya'ban lebih dimatangkan lagi persiapan ilmu agamanya. Maka ketika masuk Ramadan betul-betul khusyuk, fokus mengejar pahala-pahala dan memanen pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan sangat indah ya rasanya kalau kita sudah persiapan 10 bulan sebelumnya, 11 bulan sebelumnya, dan di bulan Ramadan kita fokus khusyuk ya, beramal saleh, mengejar ridho Allah, pahala Allah, surga Allah. Kemudian bisa jadi ketika itu kita diwafatkan. Alangkah indahnya. Di bulan Ramadan kita diwafatkan dalam kondisi kita sedang sibuk beramal saleh, sibuk mengejar ridho dan janji-janji yang Allah janjikan. Tapi nggak kebayang kalau di bulan Ramadan kita mati dalam keadaan kita sedang sibuk ngurusin dunia. Apalagi Ramadan itu kata para pedagang kan itu puncaknya, kan gitu. Iya, puncak ujian memang. Puncak cobaan, puncak fitnah di bulan Ramadan itu. Ini jamaah rahimakumullah yang harus kita perbaiki bersama. Ahibati fillah, teman-teman kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang semoga senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ada nasihat yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan riwayat oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Riwayatnya datang dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di mana pernah suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idni wa aujiz." Idni, berilah aku nasihat ya Rasulullah, wa aujiz, dan persingkat. Maksudnya minta nasihat tetapi yang ringkas. Wa fi riwayah allimni wa aujiz. Dalam satu riwayat disebutkan pertanyaannya atau permintaannya dari sahabat tersebut adalah ajari aku sesuatu dengan ringkas. Ajarkan sesuatu kepadaku dengan ringkas. Yani minta nasihat, ya, minta wejangan. Qala, kemudian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Jika engkau berdiri untuk mengerjakan salat, maka salatlah engkau salata muwaddi', seperti salatnya orang yang akan berpisah. Maksudnya akan berpisah dengan dunia, akan meninggal dunia, akan meninggalkan keluarganya, harta bendanya, dan semua yang ada di sisinya di dunia. Ini yang pertama. Salli salata muwaddi. Jika engkau hendak salat, maka salatlah dengan keyakinan dan anggapan bahwa ini adalah salat terakhir kita. Ini salat perpisahan kita dengan dunia, di mana setelah salat ini tidak ada kesempatan untuk salat lagi. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Kemudian kata Rasulullah, nasihat yang kedua, dan jangan pernah engkau mengucapkan satu perkataan yang esok harinya engkau akan minta maaf karena ucapan tersebut. Jangan mengucapkan satu perkataan yang esok harinya engkau akan minta maaf karena ucapanmu tersebut. Artinya, kalau kita mau bicara, mau berucap, mau ngomong, mau berkata, itu kita perhatikan terlebih dahulu. Ini yang kita omongin ini benar atau salah?
Kalaupun benar, bermanfaat atau tidak. Ini akan kita ucapkan, yang akan kita bicarakan ini membuat orang senang atau orang marah. Membuat orang senang atau sakit hati. Ini kata Rasulullah. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan pernah mengucapkan satu perkataan yang esok harinya engkau akan minta maaf karena ucapanmu tersebut. Wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Yang ketiga kata Rasulullah, dan bertekadlah engkau untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Asal arti wajmi'il ya's, kumpulkan keputusasaanmu mimma fi aidin nas, terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Nabi sampai memberikan perintah, kumpulkan semua keputusasaanmu untuk apa-apa yang ada di tangan manusia. Artinya apa? Jangan berharap kepada manusia. Bertekadlah untuk tidak mengharapkan sesuatu pun terhadap manusia. Maka benar ketika orang-orang bijak mengatakan berharap kepada manusia itu hanya membuat kita kecewa. Tetapi berharap kepada Allah, itulah yang membuat kita bahagia. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang indah disebutkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan 3 nasihat ini berlaku untuk kita sepanjang tahun tentunya. Namun alangkah indahnya ketika kita mengingat kembali dan betul-betul memahaminya ketika kita akan masuk di bulan Ramadan. Masalah sholat, kita harus berusaha untuk betul-betul memperbaiki kualitas ya di dalam sholat kita. Kemudian tadi masalah ucapan, jangan sampai terucap perkataan yang justru kita akan menyesal dan kita akan mendapatkan akibat yang buruk darinya. Juga masalah hati, masalah pengharapan. Dan ini sangat kita butuhkan ketika berada di bulan Ramadan. Kuatnya fisik kita untuk sholat, ya, untuk ibadah yang lainnya. Kuatnya hati kita dalam menjaga niat, menjaga harapan dan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk baiknya lisan kita, terjaganya lisan kita. Apalagi orang yang berpuasa, dia sedang memperjuangkan semua jenis kesabaran. Para ulama sering menjelaskan sabar itu ada 3 jenis, ya kan? Sabar meninggalkan yang haram-haram, yang dilarang. Sabar menjalankan yang diperintah, yang wajib-wajib. Dan sabar menghadapi ujian. Mau itu musibah, bencana, ataupun kekurangan, ataupun gangguan dari pihak lain. Semua ujian harus sabar dihadapi. Nah, orang yang saum, orang yang berpuasa, apalagi puasanya 1 bulan penuh selama Ramadan, dia sedang mengamalkan semua jenis kesabaran ini. Orang yang sedang berpuasa, apalagi sebulan penuh di Ramadan, dia sedang bersabar meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Enggak boleh mengucapkan yang haram, enggak boleh melakukan yang haram, enggak boleh menyentuh yang haram, bahkan berpikir untuk pikiran yang haram pun enggak boleh. Orang yang berpuasa juga dia sedang mengamalkan perintah dan kewajiban, amal-amal saleh. Allah yang mewajibkan puasa dan dia mengamalkannya. Diperintah untuk sahur, untuk iftar, dia pun mengamalkannya. Termasuk qiyamul lailnya, salat tarawihnya, tilawah Qur'annya, dan amal-amal saleh yang lainnya dia kerjakan ya selama Ramadan dan ketika berpuasa. Yang ketiga, dia pun sedang bersabar menghadapi ujian demi ujian. Sabar menghadapi haus, menghadapi lapar, menghadapi keinginan syahwat dan seterusnya. Termasuk sabar ya menghadapi orang-orang yang jahil yang mungkin ya memancing dia untuk marah, untuk emosi dan seterusnya.
Maka orang yang berpuasa, dia sedang mengamalkan 3 jenis kesabaran ini. Dan dia berhak mendapatkan janji Allah di surah Az-Zumar ayat ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu janji Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang mampu dan berhasil bersabar dengan semua jenisnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan pahala untuk orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, dengan tanpa batasan. Tanpa batasan. Unlimited. Subhanallah. Padahal kalau kita cari di dunia ini kemewahan, keindahan, kekayaan, kenikmatan, semuanya di dunia ini yang enak-enak pasti ada batasnya. Pasti ada batasnya. Masa muda kita terbatas. Pasti akan berlanjut kepada masa tua. Ya kan? Kalau dulu pas masih muda ya, goes berjam-jam kuat. Main bola, main basket, bulu tangkis ya, berjam-jam, berhari-hari kuat. Sekarang diajak sama anak muda kita main bola ya, baru 20 menit sudah aduh cangkeng ya, karaos kan gitu ya. Pinggangnya sakit dan seterusnya. Masa muda terbatas. Begitupun kesehatan kita. Sehat kita pun terbatas. Ada penyakit yang datang ya karena virus, ya karena cuaca, ya karena macam-macam hal. Ada juga penyakit yang datang karena faktor usia. Ya. Dan semua kenikmatan, semua kebahagiaan terbatas. Orang bahagia pasti akan ada sedihnya. Orang kenyang pasti ada laparnya. Orang senyum tertawa pasti ada nangisnya, kan gitu. Begitupun dengan kehidupan di dunia. Kehidupan ini terbatas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. 3 kali Allah dalam Al-Quran menyebutkan ayat ini di 3 surat yang berbeda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Artinya segala keindahan dan kelezatan di dunia ini terbatas. Limit. Ada batasnya. Berbeda dengan pahala yang didapat oleh orang-orang yang bisa bersabar karena Allah. Berbeda dengan hamba-hamba yang terus memperjuangkan kesabaran karena Allah Azza wa Jalla. Maka pahala dan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabirin, yang bersabar itu bi ghairi hisab. Dan diantaranya mereka adalah golongan orang yang berpuasa, terkhusus berpuasa di bulan Ramadan. Ini jamaah rahimakumullah. Harus kita fahami. Maka bagaimana kita tidak merindu Ramadan, dan bagaimana mungkin kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut bulan Ramadan. Apalagi jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah masuk di bulan Ramadan, ingat bulan Ramadan itu adalah syahru hasadiz zar'i, bulan untuk memanen hasil. Ketika seseorang bertani, sudah berbulan-bulan dia menanam, menyirami, merawat, ya, memupuk. Tiba hari panen. Tiba hari memetik hasil. Atau bisa dikiaskan dengan pekerjaan yang lain. Bisa dikiaskan dengan pekerjaan yang lain. Misalkan orang, ya, dia bekerja di kantornya, atau dia berdagang, atau apapun itu kerjaannya. Tiba waktunya memetik hasil. Ya, kalau bahasa kita tanggal gajian. Pastikan raut wajahnya gimana? Senang, bahagia kan? Atau ada yang pas tanggal gajian murung? Ada juga sih. Itu kalau yang lebih besar pasak daripada tiang biasanya. Tanggal gajian datang masih aja cemberut gitu ya. Tapi mayoritas manusia ketika memetik hasil, ketika memanen hasil, ketika mendengar tanggal gajian tiba, pasti tersenyum. Disembunyikan seperti apapun, pasti dia senang, ya, pasti tersenyum, kan seperti itu. Nah, Ramadan itu adalah
bulan untuk kita gajian. Ramadan itu adalah bulan untuk kita memanen, memetik hasil-hasil, bahkan yang sangat indah hasilnya. Makanya banyak amalan yang harus kita perjuangkan di bulan Ramadan. Yang kalau kita kumpulkan jamaah rahimakumullah, bisa puluhan amalan yang bisa kita lakukan dan kita perjuangkan selama Ramadan. Puluhan amalan. Yang kalau kita kejar semua amalan ini, ya, 50 bahkan lebih dari 50 amalan, kita merasa, oh ternyata waktu saya kurang nih. Betul-betul terasa, waktu 24 jam sehari semalam itu sangat kurang. Waktu 30 hari atau 29 hari, 1 bulan Ramadan itu sangat kurang. Maka di sini, persiapkan segala sesuatunya, lahir batin, baik itu ilmu agamanya, pemahaman agamanya, finansialnya, bekal sanggunya, ataupun kekuatan fisiknya. Sebelum Ramadan tiba, agar nanti masuk bulan Ramadan, betul-betul kita sedang memanen dengan penuh kenikmatan. Dan di antara hikmah kenapa Nabi memperbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban, juga para ulama memperbanyak fokusnya kepada Al-Quran di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Kata para ulama, di sini menjadi momen dan ajang untuk melatih diri. Ajang untuk pelatihan. Karena kan fisik manusia itu, bahkan jiwa manusia juga, lahir batin itu harus dibiasakan dan dilatih. Maka istilah bisa karena biasa itu, ya memang seperti itu, benar adanya. Nah kita ini harus dilatih agar terbiasa. Makanya di bulan Sya'ban diperbanyak puasa sunat, diperbanyak bacaan Al-Quran, agar nanti di bulan Ramadan kita nggak kaget. Kita sudah terbiasa, sudah terlatih, ya seperti itu. Makanya di bulan Ramadan kita bernikmat-nikmat, memetik hasil yang indah. Apa saja amalan yang bisa kita perjuangkan selama Ramadan, kita akan sebutkan ya secara ringkas, dan ya mungkin sesuai dengan waktu yang ada di sini, karena kalau kita sebutkan semua sepertinya waktunya tidak cukup ya. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, di antara amal-amal saleh yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yang bisa kita perjuangkan selama Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrul mubarak, yang pertama adalah jaga salat wajib yang 5 waktu dengan kualitas yang bagus. Misalkan kita menghormati salat dengan cara sudah siap sedia melakukan salat, sudah berada di masjid kalau untuk yang laki-laki sebelum iqamah dari muadzin. Jadikan ya momen Ramadan itu kita bisa berada di masjid untuk salat wajib sebelum iqamah dikumandangkan. Lebih ajib lagi sebelum adzan dikumandangkan. Beberapa guru kami di Saudi Arabia yang saya langsung melihat dengan kepala mata sendiri, banyak dari mereka itu para ulama kita yang membiasakan diri datang ke masjid, duduk di masjid mendahului para muadzin. Sudah berpakaian indah, rapi, ya, bersih, wangi, sudah bersuci. Mereka masuk masjid mendahului para muadzin. Itu para ulama kita. Subhanallah. Dan tidak terbayang seperti apa dulu para sahabat Nabi semangatnya untuk menjaga masjid dan kualitas salat mereka. Maka ini yang pertama, jamaah rahimakumullah. Coba kita jaga salat wajib 5 waktu dengan kualitas terbaik. Jadi nggak cuman salat aja, nggak cuman mengerjakan salat aja, tetapi dijaga kualitasnya. Ya mulai dari tadi, usahakan kita lebih prepare, lebih siap-siap untuk mengerjakan salat sebelum waktunya tiba. Disebutkan riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, qala rajulun, ada seseorang yang berkata, min tawqiris salati an ta'tiya qabla al-iqamah. Ini ketawaduan para ulama, jamaah, lihat di sini.
Padahal kita tahu Sufyan Ats-Tsauri ini kelasnya kelas tinggi. Ulamanya level tinggi. Ulama level tinggi. Tetapi ketika menyampaikan faidah, ketika menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu, beliau di sini tawadhu. Beliau menukilkan ucapan dari orang lain. Berkata seseorang, maksudnya seorang alim. Padahal bisa saja dia langsung mengatakan, aku katakan, ya, tetapi tidak demikian. Para ulama betul-betul menjaga ketawaduan dan mengajarkan ketawaduan kepada kaum muslimin, kepada umat. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada orang yang mengatakan, min tauqiris shalah, termasuk bentuk penghormatan untuk salat atau menghormati salat, an ta'tiya qabla al-iqamah, adalah engkau datang, maksudnya ke masjid untuk salat qabla al-iqamah, sebelum dikumandangkan iqamah. Muncul orang Bandung mah qomat, ya. Qomat. Makanya ada istilah qomat kamit. Nah, qomat kamit itu dari bahasa Arab, dari iqamah. Iqamah jadi qomat kamit. Dan subhanallah banyak sekali bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Makanya aneh kalau ada orang anti Arab di sini, ya, di Indonesia. Apalagi katanya ingin menghapuskan unsur-unsur Arab di Indonesia ini. Oh, itu bahasanya harus di restart lagi, ya. Nggak mungkin. Karena saudara-saudara kita dari kalangan orang Arab, tentunya kaum muslimin, ya, mereka juga ikut andil dalam memperjuangkan bangsa dan negara ini, ikut andil dalam memerdekakan Indonesia ini. Taib. Ini amalan yang pertama, jamaah rahimakumullah. Merupakan bentuk penghormatan terhadap salat adalah seseorang datang ke masjid untuk sholat sebelum iqamah dikumandangkan. Nah, dimulai dari cara seperti ini kita memperbaiki kualitas sholat kita. Termasuk nanti niatnya, ya, lebih dijaga lagi, keikhlasan karena Allah. Tata caranya betul-betul ikut sifat sholat Nabi, mulai dari takbiratul ihramnya sampai pada salamnya. Ini jamaah. Perbaiki kualitas salat 5 waktu kita. Yang disebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Mi'raj, walaupun salat yang diwajibkan itu 5 waktu, kata Allah, tetapi pahala yang akan didapat adalah 50 pahala. Karena memang awalnya kewajiban salat itu 50 waktu. Tapi karena saran dari Nabi Musa, karena saran dari Nabi Musa alaihissalam untuk Nabi Muhammad kembali kepada Allah minta keringanan, akhirnya diringankan. Setelah beberapa kali negosiasi, diringankan menjadi 5 waktu salat. Dan kata Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku wajibkan untukmu dan umatmu salat wajib 5 waktu. Tetapi 5 waktu salat itu mendatangkan pahala 50 pahala. Subhanallah. Makanya jamaah, ya, amalan yang pertama yang harus kita perjuangkan di bulan Ramadan. Hendaknya kita meningkatkan kualitas salat wajib kita. Yang kedua, amalan yang kedua, usahakan kita berpuasa saum Ramadan 1 bulan penuh. Usahakan kita berpuasa saum Ramadan 1 bulan penuh. Ya, misalkan kita terpaksa harus safar, walaupun ada rukhsah keringanan untuk berbuka, usahakan kalau kita masih kuat, ya tetap berpuasa. Atau kita misalkan sedang diuji dengan sakit atau penyakit. Kalau penyakitnya masih ringan, ya, kita masih bisa menunda obat sampai maghrib, kita masih bisa menahan sampai maghrib. Perjuangkan puasa. Karena kalaupun kita meninggal dunia memperjuangkan puasa, insyaallah ta'ala mati kita tidak sia-sia. Terus juga hal-hal yang menjadi udzur lainnya. Intinya kalau masih bisa berusaha untuk menjaga puasa kita, jaga. Lakukan puasa. Lakukan puasa. Barakallahu fikum. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Usahakan puasa 1 bulan
penuh, 1 bulan penuh. Ya kecuali para ummahat ya, para akhwat. Mau tidak mau pasti kalau yang masih sehat normal ada halangan. Entah 5 hari atau 7 hari atau mungkin lebih, di mana mereka harus bertemu dengan rutinitas bulanannya. Tetapi jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Walaupun harus meninggalkan puasa karena haid atau karena nifas dan seterusnya, nanti ketika mengqadanya di bulan lain tetap akan mendapatkan keutamaan yang sama, tidak berkurang sama sekali. Karena dia meninggalkan puasa Ramadan justru karena aturan Allah, bukan karena hawa nafsunya. Maka tidak akan dia terlepas dari keutamaan puasa di bulan Ramadan. Nah, termasuk yang masih punya hutang puasa, itu segera selesaikan. Dan bulan Sya'ban ini bulan terakhir ya untuk membayar hutang-hutang puasa Ramadan di tahun lalu. Nah, itu yang kedua. Hendaknya diusahakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Yang ketiga, usahakan juga salat tarawih. Artinya salat tarawih di sini harus kita jaga kualitasnya. Kita harus menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa merusak kualitas salat tarawih kita. Di antaranya apa? Yang biasa di bulan Ramadan merusak salat tarawih kita. Kebiasaan makan banyak. Bagusnya mah ya makan beratnya itu nantilah setelah tarawih. Bahkan itu bisa lebih nikmat terasa. Kenapa? Karena kita sudah berlelah-lelah ibadah. Apalagi yang jadi imam. Iya, suaranya keluar ya, emosinya keluar. Ini mah sudah menjadi makmum, makannya banyak. Ya khusyuk lah dia salatnya. Khusyuk dalam tanda kutip. Iya, ya ngantuk, ya merem, kan seperti itu. Nah ini, hindari hal-hal yang bisa mengurangi kualitas qiyamul lail kita, salat tarawih kita. Termasuk kebiasaan bukber. Bukber atau bukbek? Hah? Bukber ya. Buka bersama. Ini juga menjadi batu sandungan untuk salat tarawih kita. Kan buka bersama itu enggak cuman mulai kumpul dari pada asar sampai maghrib kan enggak. Lanjut sampai jam 9, jam 10. Bahkan ada yang tidak sholat maghrib, boro-boro sholat tarawih, maghrib dan isyanya pun nggak sholat. La haula wala quwata illa billah. Ini jamaah rahimakumullah. Maka hindari hal-hal yang bisa merusak kualitas sholat tarawih kita. Kalau bisa bukber selain di masjid itu hindari sajalah. Apalagi bukbernya di restoran. Restorannya misalkan di Dago Atas, yang jauh dari masjid ya, di tengah hutan, wah sulit untuk sholat tarawih. Tapi kalau bukbernya ya masih di masjid, sehingga nanti tidak susah untuk sholat maghrib, tidak susah untuk sholat isya dan tarawih. Karena kan kalau ada di masjid, ya masa iya kan nggak sholat kan gitu. Nah ini coba kita mulai perbaiki. Kalaupun harus bukber, ya usahakan di masjid lah. Jangan sampai di tempat selain masjid ya. Barakallahu fiikum. Kemudian amalan yang keempat, ta'jilul iftar. Menyegerakan buka puasa. Tentunya ketika waktu sudah tiba. Jangan dinanti-nanti. Kalau muadzin sudah mengumandangkan azan, kalau kita sudah yakin oh ini waktunya sudah masuk ya. Apalagi langit sudah terlihat gelap ya. Maka segerakan ta'jilul iftar. Maka ada istilah ta'jil dalam bahasa kita. Cuman salahnya ta'jil ini jadi nama makanan, nama kolak, ya kan? Nama gorengan itu semua disebut ta'jil. Ta'jilnya mana? Ta'jilnya mana? Maksudnya gorengannya mana? Kolaknya mana? Padahal ta'jil ini amalan. Ta'jil itu menyegerakan. Ta'jilul iftar, kita menyegerakan iftar buka puasa. Dengan apa di sini?
dengan apapun yang bisa membatalkan puasa kita. Yang penting ada makanan atau minuman masuk ke mulut lewat kerongkongan kita. Walaupun afdolnya secara sunnah diusahakan kita batal puasa itu dengan kurma. Kurmanya pun diusahakan yang rutab dulu, kurma yang basah, ya, kurma muda atau yang basah, setengah matang. Kalau nggak ada rutab, silakan dengan tamar, kurma yang matang. Tidak ada kurma, Nabi biasa hasawat, beliau meminum air tawar, ya, beberapa tegukan saja, seperti itu. Jadi yang pasti disegerakan iftar kalau waktunya sudah masuk. Jangan dinanti-nanti. Apalagi sampai ditunggu datangnya waktu Isya. Ini dilakukan oleh sebagian kelompok sempalan. Ya, kelompok sesat seperti orang-orang Syiah. Ada dari mereka yang mereka berpuasa bukannya nanti kalau sudah muncul bintang-bintang yang banyak. Ya, ini di waktu Isya. Ini salah. Justru kita harus menyegerakan iftar, berbuka puasa ketika waktunya sudah tiba. Kemudian yang kelima, ta'khirus sahur. Biasakan kita di bulan Ramadan itu mengakhirkan sahur. Dan waktu sahur itu, kalau dilihat dari bagian malam itu, 1/6 malam terakhir. 1/6 malam terakhir. Jadi satu malam silakan bagi menjadi 6. Nah, bagian ke-6 yang di akhir itulah waktu untuk kita sahur. Kalau misalkan malam biasanya berapa jam? 10 jam ya? Di kita 10 jam. Atau 11? Hah? Malamnya kita berapa jam di sini? Maghrib jam 6. Subuh 11 ya? Subuh jam, katanya jam 5. 11 jam bagi 6, bisa nggak baginya? 1,5 jam, 1,5 jam. Tapi katakan 1,5 jam. Nah, idealnya, afdolnya sahur itu adalah, ya katakanlah 1 jam sebelum adzan subuh. Itu paling cepat. Lebih enaknya 1/2 jam sebelum subuh. Jangan dia bangun jam 1 kemudian sahur, ya, terus tidur lagi. Ini tidak begitu bermanfaat. Ada manfaatnya tetapi kecil. Berbeda dengan orang yang sahurnya itu memang mepet ke waktu subuh, dan itulah yang afdal. Ya, jadi ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur, ini juga jangan dilupakan. Jadi idealnya 1 jam sebelum subuh. Itu paling enak lah ya. Karena kan makan nggak mungkin 1 jam full ya. 1/2 jam buat makan, 1/2 jamnya untuk bersih-bersih, untuk siap-siap sholat subuh. Karena sholat malamnya sudah selesai, tarawih itu sudah cukup. Tarawih itu kalau kita sholat tarawihnya bersama imam di masjid bersama kaum muslimin sampai imam salam, kita pun salam, itu kita sudah dicatat insyaallah taala dapat pahala sholat malam semalam suntuk. Tanpa harus kita melakukan sholat tahajud lagi ya di sepertiga malam terakhir. Sholat tarawih bersama imam sampai salam itu sudah berpahala 1 malam suntuk sholat malam. Subhanallah. Ini jamaah. Jadi jangan sampai kita salah waktu untuk makan sahur. Usahakan ta'khirus sahur, diakhirkan makan sahur itu. Dan harus sahur. Kadang ada orang yang entah karena begadang, entah karena kecapean atau karena salah tidur ya waktunya, kagok tidur. Ketika dia dibangunkan sahur, dia malas. Dan dia beranggapan, nggak apa-apa lah, saya kuat kok. Nah, ini kebiasaan yang buruk. Justru harus sahur, dipaksakan harus sahur. Walaupun hanya minum beberapa teguk air tawar, ataupun mengunyah beberapa biji kurma, ataupun makan ya makanan berat beberapa sendok saja, usahakan sahur. Karena kata Rasulullah, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dalam makan sahur kita ada keberkahan, ya. Lahir dan batin itu ada berkahnya untuk orang yang makan sahur. Yang pasti jangan sampai sahur kemalaman. Justru harus kesubuhan, gitu ya.
Barakallahu fikum. Kemudian amalan yang selanjutnya yang keenam, usahakan kita membaca zikir Subhanal Malikil Quddus jika sudah selesai mengerjakan salat witir. Kalau kita berjamaah dengan imam, ya, berarti witirnya di akhir salat tarawih bersama imam di masjid. Nah, ketika selesai dari rakaat salat witir, biasakan membaca zikir Subhanal Malikil Quddus. Subhana, Maha Suci Allah, Al-Malik, Allah Sang Raja yang Maha Berkuasa, yang Maha Merajai, Al-Quddus, yang Maha Suci. Ini zikir, ya, berisikan pujian dan juga tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Engkau ya Allah yang Maha merajai lagi Maha suci dari berbagai kekurangan. Subhanal Malikil Quddus. Ini disebutkan dalam banyak hadis seperti riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ahmad, ya, dan yang lainnya rahimahumullahu taala. Dan ingat, riwayat hadis yang sahih, bacaan zikir setelah salat witir adalah lafaz ini saja. Subhanal Malikil Quddus, dibaca 3 kali. Dan setiap diulang itu suara kita semakin naik. Yang pertama biasa saja suaranya pelan, Subhanal Malikil Quddus. Yang kedua lebih dikeraskan, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga paling keras, Subhanal Malikil Quddus. Seperti itu. Dan tidak ada zikir tambahan setelah witir ini. Adapun yang mungkin sebagian orang ucapkan Rabbil Malaikati Warruh, pernah dengar? Nah, tambahan riwayat ini tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Tambahan Rabbil Malaikati Warruh tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Jadi cukup dengan lafaz atau kalimat Subhanal Malikil Quddus, dibaca 3 kali setelah selesai dari rakaat witir. Barakallahu fikum. Dan suaranya dinaikkan, ya, semakin naik di lafaz zikir tersebut. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, ya. Nah, ini jangan lupa. Kadang orang beres salat tarawih langsung ngucapin apa? Alhamdulillah, sambil ngelus dada, sambil buang nafas. Seakan-akan ada beban berat gitu, ya, telah dia lewati. Na'udzubillah. Padahal harusnya ini Subhanal Malikil Quddus. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah untuk bersyukur, ya, bisa beribadah, itu boleh-boleh saja. Cuman yang kita kritisi adalah mereka yang mengucapkan alhamdulillah seakan-akan melepas beban berat, kan gitu. Seakan-akan ini tuh hal yang menjadi gangguan gitu. Alhamdulillah sampai lekoh gitu, ya, sampai fasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, coba kita mulai ganti dengan zikir yang syar'i. Subhanal Malikil Quddus dibaca 3 kali. Barakallahu fikum. Kemudian amalan yang ketujuh, jamaah rahimakumullah. Jangan lupakan salat sunat rawatib 12 rakaat yang mengiringi salat wajib kita. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Jangan sampai terlewat salat sunat rawatib. 2 rakaat sebelum duhur, kemudian 4 rakaat setelah duhur, kebalik. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Afdal minimalnya itu 12 rakaat. 12 rakaat. Karena dalam hadis Ummu Habibah disebutkan Rasulullah bersabda, siapa yang bisa mengerjakan 12 rakaat salat rawatib sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Maka akan dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Ingat, rumah di surga itu tidak seperti rumah di sini, ya, di Parakan Mas. Tetapi yang namanya rumah di surga itu mengalahkan Gedung Putih, mengalahkan Istana Raja Salman, mengalahkan Istana Presiden, ya.
Satu rumah di surga dibangunkan untuk dia bihinna, karena dia mengerjakan rawatib 12 rakaat sehari semalam. Jadi usahakan 12 rakaat. Walaupun boleh 10 rakaat. Kalau 10 rakaat berarti 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan juga boleh 14 rakaat. 14 rakaat berarti ditambah saja 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Adapun setelah maghrib, setelah isya dan sebelum subuh, tetap 2 rakaat, 2 rakaat dan 2 rakaat. Apa keutamaannya 14 rakaat rawatib dengan formasi tadi? 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Kata Rasulullah, yang mengerjakan demikian maka akan diharamkan atasnya neraka. Dijamin dia ini terhindar dari azab neraka. Maka minimalnya adalah 12 rakaat agar kita berhak mendapatkan rumah di surga. Kita booking ya, rumah di surga dengan 12 rakaat salat rawatib. Ingat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi 2 rakaat sebelum subuh. Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik ketika mukim ataupun safar. Ketika safar itu Nabi meninggalkan rawatib qabliyah, ba'diyah zuhur, qabliyah, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Tetapi untuk qabliyah subuh, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Makanya Nabi mengatakan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat rawatib qabliyah subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, di bulan Ramadan kita harus lebih menjaga 12 rakaat salat sunat rawatib ini. Kemudian amalan yang ke-8, jamaah rahimakumullah. Jangan lupakan salat duha yang minimalnya adalah 2 rakaat. Minimal bolehnya 2 rakaat. Dan minimal afdalnya adalah 4 rakaat. Karena siapa yang mengerjakan salat duha minimal 4 rakaat, maka Rasulullah berjanji Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan keburukan dari hamba tersebut. Allah akan berikan perlindungan ya untuk hamba tersebut. Jadi salat duha ini minimal bolehnya 2 rakaat. Minimal afdalnya 4 rakaat. Dan maksimalnya berapa? Ulama selisih pendapat. Ada yang mengatakan maksimalnya 8 rakaat. Ada juga yang mengatakan maksimalnya itu tidak terbatas. Karena waktu salat duha itu panjang. Dari mulai syuruk, terbitnya matahari seukuran 1 tombak, sampai beberapa saat sebelum waktu zuhur. Sebelum matahari tepat di tengah-tengah di atas kita. Itu waktu salat duha. Sangat panjang. Makanya tidak salah kalau ada orang salat duhanya berapa? 10, 20, ya, bahkan 100 rakaat, boleh-boleh saja. Walaupun ada sebagian ulama yang membatasi maksimal 8 rakaat. Ini perkara salat sunat ya, perkara yang luas. Barakallahu fikum. Yang pasti minimal 2 rakaat atau afdalnya 4 rakaat salat duha jangan ditinggalkan, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-9, jamaah rahimakumullah, usahakan kita terus bersedekah selama bulan Ramadan. Dan usahakan sedekah di bulan Ramadan itu setiap hari. Kalau di bulan-bulan selain Ramadan kita sedekah, biasanya kan ingatnya di hari Jumat ya. Karena memang ada penjelasan dari para ulama bahwa sedekah di hari Jumat itu dibandingkan dengan sedekah di hari-hari selain Jumat, seperti sedekah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya wajar ya, banyak yang open donasi itu di hari Jumat. Nah, dan bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Nah, banyak program kebaikan. Tapi selama itu memang dibutuhkan oleh umat, nggak jadi masalah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah untuk kebaikan dan ketakwaan. Tetapi kalau itu dijadikan ajang bisnis, nyari keuntungan pribadi, nah itu yang salah. Itu yang perlu dikritisi dalam masalah open donasi. Jadi dilihat ini kebutuhannya apa? Mendesak atau tidak? Kalau mendesak untuk umat, untuk maslahat umat, itu boleh-boleh saja. Ta'awun 'alal birri wat taqwa.
Tetapi kalau tidak mendesak, apalagi ada unsur bisnisnya, kan sekarang ini banyak orang jualan, tapi karena nggak punya konsumen, nggak punya pembeli, dia ngandelin open donasi, kan gitu. Misalkan dia ini jualan apa? Dia jualan kolak misalkan. Kalau dia dagang di pinggir jalan, belum tentu laku. Tapi kalau dia open donasi, ya pasti habis semua kolaknya. Nah, yang unsur bisnis, yang unsur mencari keuntungan pribadi itu yang dikritisi. Tetapi kalau betul-betul untuk kebutuhan umat, ya, apalagi hal-hal yang mendesak, ada yang terkena musibah, ya, atau yang memang butuh bantuan, sakit dan seterusnya, maka tidak jadi masalah. Bahkan itu kebaikan. Ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Yang pasti sedekah di bulan Ramadan kita usahakan setiap hari. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, sampai 29 atau 30 Ramadan. Kita usahakan sedekah setiap hari. Dan sedekah itu kan gak harus pakai fulus ya. Bisa dengan minuman, bisa dengan makanan, bisa dengan bahan makanan, ya. Bisa dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Yang gak punya apa-apa bisa dia sedekah dengan tenaga. Termasuk ya para ulama, para asatidah sedekah dengan ilmunya. Jadi apapun kebaikan yang ada di depan mata kita, terlebih lagi kalau itu harta benda ya wujudnya, maka kita semangat untuk bersedekah selama bulan Ramadan. Dan kita bisa mencontoh para as-salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh, bagaimana giatnya mereka bersedekah di bulan Ramadan. Seperti Al-Imam Abdul Khair rahimahullah ta'ala. Setelah beliau mendengar keutamaan bersedekah, di mana keterangannya bahwa orang yang bersedekah nanti di hari kiamat dia akan dinaungi oleh sedekahnya dengan izin Allah tabaraka wa taala. Mendengar keterangan ini, Al-Imam Abdul Khair rahimahullah langsung bersedekah setiap hari, walaupun hanya dengan sepotong bawang yang kecil. Beliau hanya mampu sedekah dengan sepotong bawang. Beliau sedekah setiap hari, walaupun hanya dengan sepotong bawang tadi. Subhanallah. Ini luar biasa ya semangat dari para as-salafus saleh. Afwan, bukan Abdul Khair, Abul Khair. Abul Khair, ini kunyahnya. Disebutkan riwayat dari Yazid bin Abi Habib. An Yazid ibni Abi Habib, anna Abul Khair, dari Yazid bin Abi Habib, bahwasannya Abul Khair, Al-Imam Abul Khair rahimahullah ta'ala, haddathahu, menyampaikan cerita kepada Yazid bin Abi Habib, annahu sami'a Uqbah ibn Amir yaqul, bahwasannya Abul Khair ini pernah mendengar Uqbah bin Amir mengucapkan sesuatu, yakni menyampaikan hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Uqbah bin Amir, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatih, kata baginda Rasulullah, setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya, hatta yubsala bainan nasi, atau qala yuhkama bainan nas, sampai dia diberi keputusan oleh Allah Azza wa Jalla di antara manusia, sampai Allah memberi keputusan untuk pengadilan di padang mahsyar itu di antara manusia. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih, disebutkan riwayatnya oleh Imam Ahmad. Qala Yazid, berkata Yazid bin Abi Habib rahimahullah, wa kana Abul Khair la yukhti'uhu yawmun illa tasaddaqa fihi bi syai'in walau ka'kah aw basalah aw kadza. Kata Yazid bin Abi Habib rahimahullah, bahwasannya Abul Khair, di mana Abul Khair ini adalah guru dari Yazid bin Abi Habib. Adapun nama Abul Khair sendiri adalah Marthad bin Abdullah. Al-Imam Marthad bin Abdullah rahimahullah.
Kata Yazid bin Abi Habib, bahwasannya Abul Khair, ya, gurunya tersebut yang bernama Marthad ibn Abdullah, beliau terus bersedekah setiap hari setelah mendengarkan riwayat hadis tadi, walaupun hanya dengan sepotong kue atau sepotong bawang ataupun yang semisalnya, tetapi beliau berusaha untuk bersedekah setiap hari. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah. Para ulama begitu semangatnya beramal ketika sudah mendapatkan ilmunya. Begitu semangatnya beramal ketika sudah mendapatkan ilmunya. Dan di sini kita pun harus berusaha untuk memperbanyak sedekah. Apalagi di bulan Ramadan. Usahakan setiap hari kita sedekah. Dengan harta benda itu lebih afdal. Mau itu makanan, fulus, kurma, air minum, atau apapun, ya. Usahakan setiap hari ada sedekah. Dan alhamdulillah, pintu-pintu yang menerima sedekah itu sangat banyak. Kita nggak pusing, ya. Kita nggak pusing sedekah kemana, ya. Sangat banyak, sangat banyak. Namun tentunya kita melihat yang lebih bagus, yang lebih baik untuk kita memberikan sedekah. Jangan sampai kita salah tempat juga. Kadang ada masjid, semua orang sedekah ke masjid itu, dan ternyata jamaahnya kurang. Walhasil apa? Terbuang, makanannya terbuang. Apalagi yang disedekahkan makanan-makanan siap santap, jamaahnya kurang, ya, terbuang. Nah, jangan sampai seperti itu. Dan seutama-utama sedekah kata para ulama adalah as-sadaqah li talabatil ilm. Sedekah kepada para penuntut ilmu. Itu sedekah yang paling utama. Karena harta yang kita berikan kepada mereka, yang mereka makan, yang mereka gunakan dari harta kita itu, mereka gunakan untuk apa? Untuk berjuang di jalan thalabul ilm. Itu seutama-utama sedekah, bersedekah kepada para penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Dan di bulan Ramadan, seutama-utama sedekah adalah kepada penuntut ilmu yang berpuasa. Kepada penuntut ilmu yang berpuasa. Sudah mana dia berpuasa, dia penuntut ilmu pula. Luar biasa. Dan penuntut ilmu ini banyak cakupannya, ya. Mulai dari ulama, para pengajar, para dai, sampai para penuntut ilmu, para pelajar. Nah, yang ke-10, perbanyak zikir-zikir secara umum. Seperti tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, dan juga hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Perbanyak zikir-zikir secara umum. Subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Sama saja kita berada di rumah ataupun di luar rumah, ya, ketika di kendaraan ataupun di mana saja. Selama itu bukan di WC, selama itu bukan di kandang unta, ya, kita perbanyak zikir. Termasuk zikir-zikir yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ataupun istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, dan seterusnya. Intinya perbanyak zikir secara umum, dari mulai zikir-zikir yang singkat yang memang disyariatkan secara umum, perbanyak zikir tersebut selama bulan Ramadan. Jangan sampai lisan kita ini berhenti gitu, hanya diam saja, tetapi perbanyak zikir secara umum. Masih banyak jamaah rahimakumullah, amalan-amalan yang bisa kita jaga dan kita perjuangkan selama Ramadan. Kalau kita kumpulkan 50 lebih amalan. Namun insyaallah taala sebagai bekal menyambut Ramadan ini mungkin cukup, ya, kita sampaikan, dan mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita bisa bertemu minimal 1 kali pengajian lagi, ya, untuk melanjutkan pembahasan tadi insyaallah taala. Ada pertanyaan mungkin, dipersilahkan.
Cukup insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu utama salat sunnah itu di rumah. Andaikan nanti itu kita berencana salat tarawihnya di rumah, tapi isanya di masjid, apakah diperbolehkan atau kita harus salat tarawihnya di masjid seperti itu? Kita pengen salat tarawihnya berjamaah di rumah gitu. Salat tarawihnya berjamaah Di rumah. di rumah ya, bersama keluarga berarti ya. Baik. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama. Boleh tidak seorang muslim atau muslimah dia salat isya-nya di bulan Ramadan itu di masjid. Tapi kemudian setelah salat isya dia pulang ke rumah untuk mengerjakan salat tarawih di rumah dengan catatan berjamaah bersama keluarga. Kalau bicara boleh, boleh-boleh saja. Kalau bicara boleh saja. Tetapi kalau bicara afdol, itu kurang afdol. Kenapa? Karena afdolnya momen Ramadan ini, salat malam itu dilakukan di masjid bersama kaum muslimin. Itu yang Rasulullah lakukan. Itu yang para sahabat lakukan, radhiyallahu anhu. Padahal Rasulullah pun ya mampu untuk berjamaah dengan keluarganya di rumah. Abu Bakar, Umar juga mampu untuk berjamaah dengan keluarganya di rumah. Tetapi yang Rasulullah ajarkan adalah setelah salat isya, beliau salat malamnya, yakni tarawihnya plus witir, itu di masjid. Di malam pertama, para sahabat kan belum tahu nih. Tapi para sahabat yang ada langsung ikut berjamaah. Jadi begitu Nabi selesai salat isya, ya sudah selesai rangkaian salat isya, termasuk zikirnya, termasuk salat ba'diyah isyanya, rawatibnya, Nabi kemudian bangkit dan salat. Para sahabat yang masih ada di situ ikut. Ternyata salat tarawih 11 rakaat. Di malam kedua, karena kan manusia itu kan karakternya kalau ada sesuatu itu ya disampaikan gitu kan, diceritakan mulut ke mulut. Apalagi kalau zaman sekarang ya, belum ketemu orangnya juga sudah sampai beritanya lewat WhatsApp, lewat media sosial kan gitu. Sampaikanlah kepada para sahabat yang lain. Para sahabat pasti mereka semangat untuk mengejar amalan soleh. Akhirnya mereka berkumpul. Di malam kedua makin banyak, malam ketiga makin banyak. Nah di malam keempat, ada yang mengatakan di malam keempat, ada yang mengatakan di malam kelima. Di malam keempat Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar. Ditunggu oleh para sahabat sampai waktu subuh nggak keluar. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya aku tahu kalian itu ada di masjid menunggu, tetapi aku sengaja tidak keluar karena aku khawatir jika aku sholat lagi dan kalian ikut, nanti akan diwajibkan untuk kalian. Dan kalau sholat tarawih diwajibkan setiap malam bulan Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan diwajibkan di masjid, pasti banyak kaum muslimin yang gugur. Pasti banyak yang tidak mampu. Itu yang Nabi fikirkan. Nabi tidak mau memberatkan umatnya. Makanya afdolnya sholat tarawih itu adalah dikerjakan di masjid bersama kaum muslimin, di masjid-masjid kaum muslimin. Ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Kalau perempuan tetap secara mutlak perempuan itu yang paling afdol adalah sholat di rumah. Jangankan sholat tarawih, sholat wajib pun afdolnya di rumah. Begitupun kata para ulama ketika seorang wanita muslimah berada di Mekah, lebih utama mana dia sholat di Masjidil Haram yang 100.000 lebih besar pahalanya daripada sholat di masjid biasa, ataukah dia sholat di hotelnya, di penginapannya, di kamarnya, atau di rumahnya? Jawabannya lebih afdal dia sholat di tempat tinggalnya. Ya katakan hotel atau penginapan ataupun rumah. Tapi ketika mereka mau ke Masjidil Haram ataupun masjid-masjid yang lainnya, la tamna'u ima Allah masajidallah. Kata Rasulullah, jangan kalian halangi wanita-wanita hamba Allah yang hendak pergi ke masjid. Silakan kasih jalan. Wa buyutuhunna khairul lahun, tetapi rumah-rumah mereka jauh lebih
utama bagi mereka. Barakallahu fikum. Jadi bicara afdol, ya afdolnya di masjid bersama imam. Apalagi imamnya, masya Allah, bacaannya fasih, suaranya enak, sholatnya tumakninah, betul-betul sesuai sifat sholat Nabi. Itu usahakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Berbeda cerita kalau justru imam di masjidnya ini gak karuan, 11 rakaat beres 7 menit, masya Allah. Atau ya misalkan 11 menit lah, 1 rakaat 1 menit. Ini kan gak karuan. Belum lagi bacaannya, wah tita tarajong tajwidnya, makin gak karuan. Bisa jadi ketika itu lebih baik di rumah. Tetapi ingat berjamaah bersama keluarga. Barakallahu fikum. Jadi silakan ya, antum meminta fatwa kepada diri antum sendiri, apakah mau mengejar yang afdol atau mengejar yang boleh saja. Yang pasti dimanapun dan kapanpun ya tempatnya, jangan tinggalkan qiyamul lail atau salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan. Kadang ada orang tuh beralasan, wah saya sedang safar, kan gitu. Wah saya sedang kagok, sedang sibuk. Wah saya macam-macam lah alasan. Usahakan jangan meninggalkan salat tarawih. Dan usahakan yang afdol ya sebelum yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah. Ya silakan, Pak. Pertanyaan tadi saya lanjutkan. Apakah manakala kita menemukan untuk mencari keafdalan dari kita laksanakan ini, tetapi faktor kekhusyuan termasuk yang itu tidak didapatkan, bisa dijelaskan? Jadi pertanyaannya, apakah boleh sholat di rumah, sholat tarawih di rumah agar lebih khusyuk? Seperti itu. Karena di masjid kekhusyuan tidak didapatkan. Barakallahu fikum. Ketika kita merasa tidak dapat khusyuk di masjid untuk sholat tarawih, jangan langsung kita lari ke rumah agar bisa khusyuk. Karena di rumah pun belum tentu khusyuk sebetulnya. Kalau di masjid mungkin diganggu sama anak-anak ribut, atau tadi mungkin imamnya kurang bagus ya, baik secara bacaan ataupun rukun-rukun sholatnya, gerakan-gerakan sholatnya dan seterusnya. Di rumah itu belum tentu lebih khusyuk juga. Ada istri yang ganggu, ada anak-anak yang ganggu, ada makanan yang ganggu, kan gitu. Ada kasur yang ganggu, banyak hal ya. Jadi sebelum lari ke rumah untuk mencari suasana atau tempat yang lebih khusyuk, usahakan dulu khusyuk di masjid. Bagaimana caranya? Itu usahakan. Kira-kira gimana caranya? Oh ini imamnya harus diganti. Silakan rembukan dengan pihak DKM. Pak, imamnya ganti dong. Kalau bisa Syekh Sudes panggil ke sini. Kan gitu ya. Ganti imamnya. Atau misalkan faktor anak-anak ribut. Nah, coba pihak DKM diajak rembuk musyawarah, ini gimana anak-anak ini biar nggak ganggu kita yang sholat tarawih. Dibikinlah aturan, anak-anak kalau mau ikut sholat tarawih harus diam. Yang ribut nanti kena sanksi. Itu nggak jadi masalah, ya. Asal wajar-wajar saja. Atau misalkan safnya diselang-seling, ya. Dewasa anak-anak, kan biasanya gitu kan, biar tidak ribut. Nah ini usahakan dulu. Kita berusaha untuk bisa khusyuk ya secara berjamaah di masjid. Karena kalau langsung lari ke rumah dan kita tidak berusaha untuk merubah suasana di masjid, ya pasti setiap tahun gitu-gitu terus. Kan gitu. Nah ini pertama, usahakan dulu ada perubahan ke arah lebih khusyuk berjamaah salat tarawih di masjid. Kalau kita sudah usaha bahkan berkali-kali mentok terus, nah ini juga jangan langsung ke rumah, cari masjid yang lain. Kan masih ada masjid ya, 1 kilo ke sana, 2 kilo ke sana. Bahkan kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Makkah, di Masjid Nabawi di Madinah, itu yang datang sholat tarawih itu bukan yang sekitaran situ saja. Ada yang dari luar Makkah, ada yang dari luar Madinah, sengaja datang mereka ke sana. Seperti itu. Begitupun di masjid-masjid besar di beberapa negara di Timur Tengah. Di Bahrain, di Kuwait, di Qatar. Itu masjid agungnya itu, ya kalau kita mah Masjid Agung di Bandung misalkan ya, didatangi oleh
oleh kaum muslimin dari berbagai macam daerah. Seperti itu. Kenapa dikejar? Karena tadi imamnya enak, imamnya betul-betul menjalankan aturan sholat dengan baik dan benar, ya. Kemudian suasana khusyunya juga dapat, maka dikejar. Maka ini solusi kedua, cari masjid yang lain. Nah kalau ternyata sudah dicari juga nggak ada, ternyata semua sama gitu ya. Ya mau tidak mau alternatif paling terakhir ya silahkan di rumah ya, silahkan sholat tarawih di rumah bersama keluarga. Catatannya bersama keluarga berjamaah. Karena memang syariat sholat tarawih ini berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Barakallahu fiikum. Ya semoga Allah mudahkan untuk kita mendapatkan sholat tarawih terbaik di Ramadan kita. Allahumma amin. Terakhir? Ya terakhir. Tadi ada pertanyaan dari Akwat, tapi sepertinya udah terjawab tadi. Oh sudah terjawab. Oh tentang apa itu? Di rumah, Akwat di rumah dan di masjid. Di Mekah juga. Oh, baik. Ya, insya Allah sudah terjawab. Sudah terjawab ya, alhamdulillah. Saya bertanya, pertanyaan saya, bagaimana mengoptimalkan Ramadan ini untuk para pekerja yang masih ada kerjaan? Gitu. Ya. Yang pasti para pekerja yang masih ada kerjaan gak mungkin optimal ya Ramadannya. Para pekerja yang masih ada kerjaan di bulan Ramadan gak mungkin optimal. Gak mungkin. Tetapi hendaknya berusaha untuk ya mengejarlah titik mendekati optimal gitu. Kalau dibilang optimal, maksimal susah. Karena kalau ingin optimal dan maksimal ya tinggalkan kerjaannya. Makanya tadi 11 atau 10 bulan sebelum Ramadan di situ kita nyari fulus. Ramadan full kita nggak mikirin urusan dunia, ibadah terus. Itu maksimal namanya. Tapi kalau masih ada kewajiban ya, apalagi tekan kontraknya memang ya sudah tekan kontrak, sudah al-muslimuna ala syurutihim ya, harus memenuhi syarat-syarat yang disetujui bersama. Mau tidak mau ya harus menunaikan kewajiban. Maka silahkan manfaatkan waktu yang ada setelah menunaikan kewajiban pekerjaan. Kerja itu kan nggak full 24 jam kan. Kerja katakan 8 jam tuh. 8 jam itu udah urusan kerja, kewajiban kerja selesai. Sisanya berarti berapa jam? 14 jam. 14 jam ini silakan maksimalkan untuk istirahat sedikit dan perbanyak untuk ibadah. Seperti itu. Jadi ini kembali kepada masing-masing kita. Jenis kerjanya apa? Kerjanya di mana? Yang pasti sisa waktu yang ada dan sisa waktunya pasti lebih banyak. Usahakan itu digunakan untuk istirahat yang tidak begitu lama dan perbanyak untuk melakukan ibadah. Ya seperti itu. Dan tadi berkaitan dengan masalah wanita muslimah sholat di mana? Hadisnya jelas ya, hadis yang sahih. La tamna'u ima Allah masajidallah. Kata baginda Rasulullah, jangan kalian menghalangi wanita-wanita hamba-hamba wanita untuk pergi ke masjid waliyakhrujna tafilat. Kata Rasulullah, namun hendaknya mereka keluar dari rumah menuju masjid itu tafilat, dalam keadaan tafilat, tidak berparfum, tidak pakai minyak wangi, nggak bersolek, nggak berdandan, apalagi tabarruj ala jahiliyah, nggak boleh. Jadi Nabi mempersilahkan, bahkan jangan kalian halangi mereka para hamba Allah yang wanita itu untuk ke masjid, jangan dihalangi. Tapi hendaknya mereka keluar dalam keadaan tafilat, tidak berdandan, tidak bersolek dan tidak memakai parfum. Jadi biasa saja, tutup aurat dengan sempurna, yang nggak perlu dandan, nggak perlu ada wangi-wangian. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Kemudian di akhir hadis Nabi menyebutkan, dan rumah-rumah mereka jauh lebih baik bagi mereka. Tetap kesimpulannya, rumah bagi mereka jauh lebih baik. Sampai ada satu riwayat menyebutkan, dalam satu rumah itu seorang wanita muslimah dia sholat di satu ruangan. Jadi dalam satu rumah ada satu ruangan, di ruangan itu ada satu ruangan kecil lagi. Itu tempat yang paling afdal untuk dia mengerjakan sholat. Karena memang wanita ini kan fitnah, lebih besar ya fitnahnya daripada laki-laki. Sampai Nabi menyebutkan kalau wanita keluar dari rumahnya, setan akan menghiasi wanita tersebut. Wanita yang ya katakanlah biasa-biasa saja, be aja gitu ya. Tapi ketika keluar rumah, itu sama setan dihiasi bak seperti Ratu Elizabeth.
Seperti itu. Bak seperti permaisuri dan bidadari. Sampai seperti itu ya, bahayanya fitnah wanita. Na'udzubillah. Makanya tadi afdolnya sholat itu di rumah, bahkan kalau ada ruangan khusus, di ruangan khusus. Kalau ada di dalam ruangan itu, ruangan lagi gitu. Betul-betul tertutup. Betul-betul tertutup. Itu afdolnya. Dan ini berlaku tadi untuk semua tempat. Mau itu sholat wajib, sholat tarawih, sholat sunat. Mau itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Apalagi masjid-masjid di komplek di daerah kita ya, di kota ini dan seterusnya. Jadi ini kembali kepada keinginan para wanita muslimah. Jika ingin mengejar yang afdol, ya sudah cukup di rumah dan tetap mendapatkan keutamaan yang begitu banyak. Tapi kalau masih penasaran pengen ke masjid, ya silahkan. Tapi tadi dijaga ya aturan-aturan syar'inya untuk muslimah. Dan semoga tadi para pekerja yang masih bekerja di bulan Ramadan, kalau bisa minta cuti, Pak. Kan dalam setahun itu ada kesempatan cuti ya. Biasanya kalau pekerja kantor itu dalam setahun cutinya berapa hari? 12 hari kerja. Nah, paling tidak kita ambil cutinya itu 10 hari terakhir Ramadan. Minimal ngejar i'tikaf full 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa untuk holiday, untuk liburan bersama keluarga, kok kita berani ambil cuti? Tapi untuk mengejar amal soleh di Ramadan, kok nggak kepikiran ambil cuti? Ini yang sering saya kritisi kepada teman-teman pekerja. Kalau liburan ke Singapura, ambil cuti itu seminggu, ya 10 hari, atau kemana ya mereka liburan, ambil cuti. Tapi kenapa untuk Ramadan yang hanya setahun sekali gak kepikir untuk ambil cuti dan dimanfaatkan di bulan Ramadan. Jadi kalau bisa ambil cuti, ambil cutilah untuk ibadah di bulan Ramadan. Kalaupun ternyata tidak bisa karena satu dan lain hal, maka maksimalkan waktu yang tersisa dari kewajiban kerja tersebut. Yang pasti jangan sampai tidak amanah juga ya. Kalau sudah ada taken kontrak ya, sudah ada MOU kerja, yaitu harus ditunaikan kewajiban kerja. Semoga Allah berikan yang terbaik. Semoga Allah mudahkan kita untuk meraup keberkahan dan banyak kebaikan di bulan Ramadan. Allahumma amin. Sampai di sini perjumpaan kita, jamaah rahimakumullah. Jangan lupa terus berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini dengan kondisi siap sedia segala sesuatunya. Allahumma amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.